Pagi itu, Kendal menyapa kami dengan udara yang masih menggigil. Di bawah langit abu-abu yang belum sepenuhnya terang, kami memulai perjalanan panjang menuju Bandung. Seperti biasa, perjalanan bukan hanya tentang titik akhir, melainkan tentang apa saja yang akan kami temui di sepanjang jalan. Hai, sekarang jam 7, kita udah sampai di Kendal, Jawa Tengah. Sini kita mau istirahat, makan. Supirnya juga lagi makan. Isi tenaga dulu sama mengistirahatkan mesin mobil yang udah panas. Jadi kita habis ini langsung mau lanjut Bandung. Ngapain lagi kalau bukan pepes? Kita lanjut makan. Mobil melaju, musik pelan menemani, dan kami masih setengah sadar. Tapi semangat perlahan tumbuh. Di antara lelah dan antusias, kami tahu ini bukan sekedar perjalanan kerja. Ini momen yang akan terus kami kenang. Kami sampai di Majalengka. Kami berhenti sejenak, sekedar meluruskan kaki dan mengisi tenaga. Angin Majalengka membawa aroma tanah dan dedaunan yang tak bisa kami temui di kota besar. Hai, kita nyampe di Majalengka, di stop kedua. Lagi-lagi karena kita mengantuk drivernya, jadi perlu istirahat. Mobilnya juga gitu, agak lama di sini. Jadi habis ini kita langsung lanjut lagi jalan-jalan. Dan ketika jalan mulai menanjak, jendela mobil jadi bingkai pemandangan. Saat itulah Bandung menyambut. Gunung-gunung menjulang, kabut menari pelan di atas lembah. Dan anehnya, hati kami jadi lebih tenang. Seolah semua lelah dari perjalanan perlahan dilarutkan oleh indahnya alam. Jadi ini kesempatan buat Yunan Labs ya, yang kedua kalinya buat ke Bandung. Dan dengan acara yang sama ya, Pepes, kita semua berharap kalau antusias warga Bandung itu nggak jauh beda sama Jakarta kemarin ya, khususnya untuk Pepes. Kami tiba di penginapan saat senja mulai jatuh. Tubuh boleh lelah, tapi mata kami tetap sibuk menatap keluar jendela. Kota Bandung dengan segala keindahan dan hijaunya memang punya cara sendiri untuk memeluk hati yang benar. Akhirnya kita udah sampai di Bandung. Dan ternyata venue-nya itu dekat banget sama kamar hotelnya. Itu venue-nya. Jadi habis ini kita mau istirahat dulu, bersih-bersih, terus mata-mata barang, dan ikutin terus kegiatan kita di Bandung. Pagi itu kami bangun dengan tubuh yang masih belum sepenuhnya pulih. Rasa capek dari perjalanan kemarin masih melekat di punggung. Tapi waktu tak pernah menunggu. Hari kedua dimulai dengan pelan, tapi pasti. Perlahan, kami kembali menyusun tenaga yang tersisa. Loading in selalu jadi bagian yang tak terlihat dalam cerita sebuah event. Kotak demi kotak kami angkut, satu persatu. Hal-hal kecil yang kadang terlupakan, semua punya tempatnya sendiri. Dan di tengah lelah itu, kami belajar bahwa kerja tim bukan cuma soal bagi tugas, tapi juga soal saling jaga semangat. Hey! Jadi tadi itu kita sudah selesai loading di venue di apa yang namanya tadi ya? Sudirman
Ballroom. Grand Sudirman Grand Sudirman Pak Ballroom ya. Terus akhirnya daripada capek ngomong di Bandung, kita akhirnya ekspor tipis-tipis, kita cari tempat nongkrong, kafe-kafe, kopi-kopi gitu ya. Enak. Jadi ikutin terus vlog Union Labs. Woo! Segelas kopi di pojok Bandung yang sejuk. Hanya duduk dan bercakap ringan. Bandung malam itu seperti seorang teman yang tahu cara menenangkan. Tidak banyak bicara, tapi selalu ada. Dan kami hanya ingin menikmatinya sebelum kembali disibukkan hari esok. Selamat pagi semuanya. Aduh. Sekarang udah fresh hari pertama, masih pagi sekali teman-teman. Di sini ketemu teteh-teteh sama AA. Masih pagi, masih ngantuk teman-teman. Jadi langsung aja kita siap-siap masuk ke dalam. Bandung pagi itu enggan beranjak dari selimutnya. Langit kelabu, udara lembab, dan embun yang menggantung di jendela membuat semuanya terasa lebih lambat. Perut kami berdiri, tapi belum benar-benar hidup. Mungkin bukan hanya kami yang masih bergerak pagi itu. Bandung sepertinya juga begitu. Tapi begitulah event. Kadang bukan tentang keramaian sejak awal, tapi tentang bagaimana kita menjaga semangat walau hanya segelintir yang datang. Kami tetap berdiri, tetap tersenyum, karena kami tahu setiap keramaian pasti punya waktunya sendiri. Seiring berjalannya waktu, perlahan suasana mulai bergeser. Orang-orang mulai berdatangan. Langkah-langkah mulai saling bersinggungan. Wajah-wajah penasaran menyusuri booth satu persatu. Dan di momen itu, kami memperkenalkan sesuatu yang baru. Rasa terbaru dari makna. Sesuatu cukup unik untuk membuat orang berhenti sejenak dan mencicipi. Terkadang, yang membuat sebuah booth hidup bukan keramaian yang besar, tapi satu rasa yang bisa membekas. Dan hari itu, kami merasa makna perlahan mulai menciptakan ceritanya sendiri di antara lautan manusia. Tak lama, promo buy one get one menambah percikan energi baru. Antrean mulai terbentuk, tawa mulai terdengar, dan kami mulai sibuk di balik meja. Tapi itu sibuk yang kami syukuri, karena sibuk bersama tim di tengah keramaian yang kami tunggu-tunggu, rasanya seperti diberi panggung untuk tumbuh. Di antara aroma liquid dan riuhnya musik, udara mendadak jadi panggung. Para atlet vape naik satu persatu. Mereka tidak bicara banyak, hanya melepas asap yang menari di udara. Kami bersorak kagum. Siapa sangka sebuah kepulan asap bisa membuat beberapa pasang mata terpaku. Ketika malam datang, hari belum benar-benar berakhir. Karena begitu lampu panggung menyala dan kuburan band mulai bermain, semuanya berubah. Lelah kami mendadak berubah jadi tawa. Suara nyanyian dan nostalgia memenuhi udara malam Bandung, membuat event hari pertama ini lebih dari sekedar pameran, tapi juga perayaan. Hari kedua dimulai seperti deja vu. Kami, para panitia, harus kembali keluar untuk membersihkan area.
Mungkin ini ritual tak tertulis dalam setiap event besar, bahwa sebelum ribuan orang masuk dan bersenang-senang, ada tangan-tangan lelah yang memastikan semuanya siap. Tapi hari ini berbeda. Mungkin karena ini hari Minggu, atau mungkin karena waktu memang sudah matang. Sejak siang, keramaian mulai memadat. Beberapa wajah yang biasanya hanya kami lihat di layar ponsel, kini datang langsung ke booth. Influencer, konten kreator, teman-teman lama semua bercampur dalam hiruk-pikuk yang menyenangkan. Beberapa game sederhana ikut menghidupkan suasana. Kadang bukan soal menang atau kalah, tapi soal ikut tertawa di tengah orang banyak. Di setiap langkah, di setiap sudut, terasa sekali bahwa hari ini memang diciptakan untuk dirayakan. Malamnya kami dibuat tertawa. Stand up komedi jadi pelepas lelah yang sempurna. Candaan yang ringan tapi mengena. Tawa yang pecah tapi tulus. Kami yang biasanya sibuk, akhirnya duduk dan menikmati tanpa harus bekerja. Lalu datang penutup yang tak bisa lebih tepat, band Perunggu. Lagu-lagu yang mereka mainkan terasa seperti pelukan untuk 2 hari yang padat. Febfest 2025 resmi berakhir. Tapi bagi kami, ini bukan garis selesai. Ini hanya koma. Karena perjalanan tak pernah benar-benar usai. Ia hanya berubah bentuk dan menunggu untuk diceritakan lagi di lain waktu.